rukun tetangga 002 Dukuh Pucuk. Ingkang salajengipun Bapak Ketua Rukun Warga 013 sampun kepareng rawuh. Sumangga Bapak kapuri sekedhik nyukani sambutan kaitanipun kalih kegiatan pelatihan fotografi bagi pelaku UMKM penyandang disabilitas khususipun wonten ing Desa Ngendungan. Wekdal saoktaipun kula semangat. Saya welcome panjenengan sedaya di hadapan panjenengan untuk memberi materi pelatihan fotografi produk memakai smartphone HP. Perkenalan dulu, nama saya Sarsito. Saya aslinya lahir di Majan, Wadungan, Rejo, anaknya. Oke, tapi ampun jenengan kaya nanggo kula sakniki kula ya wis rapati kenal istilah itu. Hampir 25 tahun saya di luar Majan ya. Itu. Terus mungkin ada beberapa foto saya yang sering jenengan lihat, entah itu di koran, di Bali, terkait produk. Terus kemudian juga produk dengan pakai juga ada beberapa, dan memang ketika karya itu kita jual lepas, kita tidak bisa mengklaim apalagi produk, karena gini, fotografi produk itu penentunya bukan fotografernya, tapi penentunya adalah advertisingnya. Jadi advertising, beliau dapat order untuk memutar produk itu, nanti sampai ke saya. Dan enaknya fotografer produk itu semua sudah dipikir oleh mereka. Tempat, lokasi, misal muteran mobilnya sudah disediakan, lightingnya juga ada lightingnya dan lain sebagainya. Kita datang hanya melegitimasi bahwa itu difoto cuma gitu. Benar mudah ya, fotografi itu mudah ya. Dan jenengan pengen tahu bayarannya kalau sekali klik foto itu berapa? Ya antara 5 sampai 150 juta ya, yang pernah terjadi pada saat seperti itu. Jadi gitu, ada yang bisa memotret atau ada yang tidak bisa memotret. Pasti semuanya bisa memotret, karena sekarang foto itu mudah, beda dengan zaman kita dulu, zaman Pak Yayo ini beda. Kita motret mesti ada istilah, oh coba foto aku kobong kan gitu. Karena memang secara teknik fotografi ada teknisnya biar foto itu tidak kobong. Kalau sekarang buat jenengan merem toh, motret mesti ada gambarnya. Buat jenengan ke buri mesti ada gambarnya. Dan itu sudah dipikir oleh smartphone dan lain sebagainya. Nah, sekarang fungsinya apa? Saya dihadirkan di sini untuk membuat pelatihan fotografi saja. Kalau dulu kita belajar foto itu Pak, Ibu, Mas, datang itu belajar foto, pulang bisa motret. Kalau ini kan salah, jenengan sudah bisa motret, kan gitu. Tapi itu cuma begini Bu, terkait dengan foto produk itu memang ada hal-hal tertentu yang harus kita pahami, terutama tes, rasa. Nah, jenengan masih dalam kondisi sekarang itu motret itu hanya untuk dokumentasi, artinya ya motret ala kadarnya. Gitu. Nah, kalau untuk produk beda lagi. Piye carane getuk ini difoto dadi enak banget. Sosis difoto dadi enak banget. Itu butuh skill. Di situ butuh skill. Kadang kan kapusan brosur. Sebenarnya kita sering kapusan brosur, Bu. Salah satunya juga produk saya juga sih. Hasil foto saya juga saya ngapusi. Gitu. Contohnya paling sederhana ini ya. Jenengan sering tumbas Indomie betul. Nah, enten doke betul. Nah, kapusan. Sebenarnya kalau ke YLKI kita bisa menang. Bisa kan gitu. Sama. Ada B12, ada apa Beauty Plus dan lain sebagainya, Info dan sebagainya. Kalau saya biasanya diajak motret model itu, yang pertama sekali saya tanyakan adalah HP-nya merek apa. Wes nek ra ngono luput, Bu. Wah, nek aku tak ayu iki tekan iki kan jelas. Kadang kita juga terkait dengan pekerjaan juga kan gitu.
wah kowe kok modalnya ayo tenang kene buset wah kemani kan. Jadi itu kembali lagi ke fotografi. Foto itu adalah cahaya, grafi itu adalah menulis. Jadi fotografi itu sebenarnya hanya bagaimana kita mengatur cahaya untuk masuk ke kamera kita. Intinya adalah cahaya. Selama ada cahaya, kita bisa memotret kan gitu itu. Jadi gitu. Terkait dengan fotografi produk itu, saya sudah motret hampir seluruh produk UKM di seluruh Indonesia tanpa saya harus keluar dari rumah saya. Depan benar. Itu makanya nanti di sini ada studio. Nanti Mas Satana kita bikinkan studio fotografi sekaligus podcast. Di siapa Mbak ini produk podcast di sini diperkenalkan. Kalau bukan kita siapa lagi? Sosial media itu luar biasa. Saya dulu juga mantan wartawan. Jadi sekarang media itu sudah hampir dikalahkan oleh sosial media. Viral deh, pasar cipluan viral itu karena sosial media. Kebetulan saya juga dulu-dulunya sering kesini ya Pak Agus. Masih di awal-awal jenengan masih baru mulai itu saya sering kesini. Tapi setelah ini sendiri memotret produk itu, produknya dikirim ke kita melalui jasa kurir. Kita foto, filenya kita upload di Google Drive. Perusahaannya ambil dari situ, kita dapat bayaran. Untungnya itu kalau makanan, kosmetik, pakaian gitu, untung kita bukan tidak kita kembalikan. Itu mau kosmetik apa aja di tempat saya ada tuh, terutama yang wadah, produknya wadah. Pena, warna lipstikan dina entak saya. Gitu. Artinya apa? Apakah ini tidak bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas? Oh bisa. Dengan cara apa? Personal brandingnya yang harus ditingkatkan. Bukan motretnya lagi. Kalau nanti sudah dikasih teknik fotografinya gitu, langsung wah gagal. Ternyata seperti itu. Padahal gini Bu, kalau kita dihadirkan, misalnya Pak Dolvi ini, beliau ini adalah pemilik perusahaan gitu. Kita dihadirkan ke sana untuk memotret produk beliau, mumet Bu saya. Sewa flash, sewa kamera, sewa ini dan sebagainya. Padahal produk itu digunakan untuk apa? Kita tanya dulu. Pak, ini hasil fotonya mau dipakai buat apa? Oh, buat videotron. Baru kita mikir. Kalau hanya, oh ini nanti hanya buat sosial media dan sebagainya. Ngapain saya pakai medium format? Kamera yang harga 600 jutaan, sewanya per jam aja 11 juta untuk motret itu, kan gitu. Ya kali, karena ngerti. Wah, sebenarnya tahunya kan foto aja, kan gitu lah. Kan dia tidak datang ke studio saya, tahunya foto aja. Gitu. Kadang sampai jendela-jendela saya jeboli biar cahayanya sana. Kadang pohon-pohon bambu itu kita tebangi biar nanti ada namanya roll of light, belakangnya disumpeti itu ada banyak. Jadi gitu. Nah, kenapa saya tertarik dengan teman-teman di Fabel? Sebenarnya mau saya hadirkan salah satu murid saya yang bisa di Fabel sekarang yang penghasilannya di antara 3 sampai 5 juta untuk motret produk. Cuma kebetulan beliau juga ada acara. Nanti kapan lain hari kita hadirkan. Jadi kita tidak harus kemana-mana. Sosial media yang bermain. Personal brandingnya ditingkatkan. Begitu foto itu bagus, orang banyak lihat. Sekarang ada NTR, ada Shutterstock, banyak. Mau jualan foto dimanapun, NTR itu foto selfie aja laku 1 miliar, bayangin Bu. Itu bukan 1 miliar yang beli satu, itu bukan Bu sebenarnya. Jadi dibeli banyak orang, ini beli ribuan orang, kumpul duitnya. Kan foto-foto rotok wagu-wagu itu yang diminati sekarang. Sekarang dengan iklan BB.com, iklan apa? Iklannya kan wagu-wagu. Wong ya rata-rata wagu-wagu. Kan gitu, bukan artis. Itu dimulai dari Bukalapak Mas Zaki itu. Cuma karena dulu berseberangan politik dengan tanda kutip, akhirnya juga di IPO dia satu. Itu kan Kiai Masyarakat sini orang pakai iklan, kita juga pernah. Itu yang mengawali iklan itu pakai orang-orang biasa. Orang-orang wagu-wagu itu dimulai dari itu. Kembali lagi ke fotografi produk. Sudah ada yang jualan online, Ibu, maaf Bapak.
Ada yang jualan online atau ada yang suka moto? Saya hanya ingin membenarkan foto jenengan secara kaidah fotografi. Tujuannya itu saja, menjadikan foto itu baik, cuma tujuannya itu saja. Ibu mau ke Jamus dari sini boleh jalan kaki, boleh pakai motor, boleh pakai mobil, boleh pakai Fortuner, boleh pakai Alphard. Tentunya kalau yang pakai Alphard lebih enak daripada yang jalan kaki. Seperti itu. Sama dengan fotografi itu. Tujuannya sama, yang penting jenengan memahami cahaya itu saja. Tujuannya sama, cuma yang membedakan foto itu ketika kita bicara piksel, kerapatan dan sebagainya dan kegunaannya. Kalau hanya kegunaannya sosial media di bawah 1200 piksel, terus ini kenapa kita harus pakai video format kan gitu. Intinya itu, jenengan mau pakai alat apa aja selama itu bisa untuk merekam, itu namanya foto. Kalau kami kalau kita foto produk itu kita sediain ada flash, kemudian ada background, kemudian ada peripheral lain dan lain sebagainya. Kalau makanan kebanyakan sebenarnya bohongan bu. Es teh itu kalau kita es teh itu es batunya itu bohongan. Itu kita belinya di pasar Senen sana. Apapun, kadang sampai burger itu juga bohongan. Jadi tidak benar-benar seperti itu. Harus difoto dipangan enggak. Itu kosmetik kita biasanya ya pakai hairspray dan lain sebagainya. Ya orang juga ya harus pakai hairspraynya sing biasa nggo manuk itu. Ben rada ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Jenenge aku sih Bu sebenarnya gitu. Dan kadang ditanya, Mas, ini cara muternya gimana kok bisa sebesar ini? Ya itu Pak, jangan bayar mahal itu karena itu. Jangan kan tetap magic ya. Dua kok kan jero, penonton ya lain tuh. Padahal jadi sepele banget kan gitu. Tapi kita nggak boleh lihat sama kadang-kadang gitu. Dulu saya punya studio di BTA Beteng. Itu untuk pakaian. Kita ada satu model satu pakaian itu 20.000 dengan 5 foto. Sama depan, samping, kanan, kiri, belakang 5 foto. Itu 20.000 satunya. Itu nggak bisa layan sebenarnya. Ya mangkrok nang kono, nanti toko A, toko B, toko C gitu terus. Nah ini kadang saya pikir, oh apa teman-teman di Babel itu dibikin seperti ini ya? Kadang mikir. Sekarang siapa yang tidak foto produk? Cuma kembali lagi, memang personal brandingnya yang kadang harus naik. Sisi lemahnya adalah saya selalu dibleroki tonggone. Ora tau nyambut gawe nang omah terus enak paketan wis gitu terus. Kok bangun tuku lemah, tuku sapi kan gitu. Kuwi gane nyambut gawe opo kan gitu. Padahal ngomendasi sebenarnya. Begitu motor ngedit, besok pagi baru. Tapi kan kita tidak pernah keluar dari rumah. Ngerti-ngerti wah. Apa ini kok lemah nang mana kan. Sebenarnya seperti itu. Era digital sekarang ini unborderless, artinya apa sudah tidak terbatas. Apakah klien saya hanya orang-orang Indonesia? Oh tidak, banyak ada Vietnam, bahkan pernah Australia Barat. Saya pernah mengerjakan untuk Sydney itu dan lain sebagainya. Sekarang unborderless, artinya sudah tidak bisa lagi di kota. Orang Indonesia ya Nah, dulu foto ya yang studio foto gitu kan gitu. Kalau sekarang kan tidak, mereka kirim produk ke kita, selesai kita foto, selesai kita kirim kembali. Nah, peralatan yang saya gunakan apa Bu? Sama, flash. Flash kita bisa pakai lampu belajar. Ini pengganti flash. Ini pengganti flash dan juga bisa continuous. Kemudian apa selain flash? Oh, background kan gitu. Jadi beli background. Kenapa? Kalau produknya makanan, kenapa kita harus beli? Ada kertas karton yang harganya di bawah 5.000 lah. Ini ada nanti warna merah itu. Kalau nggak itu suruh. Tapi kalau yang menyerap cahaya paling bagus karton. Kemudian tripod bisa ini bisa dan sebagainya. Tripod. Yang terpenting adalah produk. Harus ada produknya. Produk seperti ini. Produk.
Terus yang paling penting dari fotografi itu apa? Menurut jenengan apa? Ketika jenengan mau potret, alat yang paling penting bagi jenengan apa? Fotonya, kameranya. Oh salah Bu. Yang paling penting nomor satu itu adalah baterai. Yang kedua adalah memori. Selain itu sangat penting. Nah biasanya tukang foto mandan yang kadang lali baterai ini gitu, wah mual kan gitu. Kameranya enak, tapi baterai ini gak enak, lalu motor ini kan gitu. Yang paling penting pastinya baterai. Kok saya diayali meneh, Ahmad Karya itu biasa tukang ngayal yang tadi boneka itu. Yang paling penting ya apa? Stop kontaknya. Nah, stop kontaknya ngecas dia kan gitu. Muter wae kaya ndak arep jadi gitu. Nah ini biasanya kita dikirim Bu, dikirim entah dari Papua dari mana itu dikirim ke sini. Terus kemudian kita fotoin, kita sampling, mereka oke, kita kirim kembali. Apakah makanannya juga ikut dikirim? Oh tidak, dipangan nanti marah-marah karena anak saya itu kan jelek. Papamu yang kau duwe toko, kok nak sekolah sanggulnya jajan enak-enak kan gitu. Ya itu resiko dan itu. Nah ini mungkin hanya seperti itu. Terus kemudian karakter gambar. Jenengan mau karakternya seperti apa? Jadah itu ya legit enak, gurih. Nah itu karakter. Es teh ya seger, nyenengke. Es buah itu ya warnanya enak dan sebagainya itu. Terus kemudian ada beda-beda produk kosmetik kuwi ya sing seger, anak kembang ada peri-peri, anak kembang-kembangnya. Kalau kopi ya ada kopinya, kopi bijinya dan sebagainya. Jadi itu Bu. Nah ini langsung ke materi aja. Yang biasa kita lakukan adalah pilihan background. Satu itu, terus kegunaan foto jenengan mau diedit atau tidak, atau langsung mentah jadi, maksudnya gitu. Kalau diedit itu lebih baik backgroundnya putih, jadi lebih enak, atau hijau. Kalau di situ tidak ada unsur hijaunya. Bapak Ibu kalau beli background kan mahal, ya kita pakai kertas aja. Rahasia ya Ibu, saya pernah dapat job 5 foto senilai 25 juta, backgroundnya kertas karton. Jangan merasa berdosa tidak sebenarnya. Dan itu selalu setiap saya mau tidur itu rasa dosa itu ada pada diri saya. Aku dari ngapusi wong ngono ya tenang kok ya. Tenang dihapusi, tapi lemah saya adalah ketika saya dihadirkan ke perusahaan itu. Bapak Ibu, fotografi itu biayanya sangat mahal. Saya tahun 2004 itu beli kamera aja, satu kamera body top. Untuk full frame itu saya jual 2 rumah. Di Karanganyar itu saya beli perumahan, saya jual untuk beli kamera, satu kamera. Harganya tahun itu belum deh. Suzuki Crystal itu harganya 2.300 kalau enggak, 2.300.000 baru. Posban itu sekitar 2.500 lah. Kamera saya 47,5 juta. Itu baru kamera. Rumah 2 diberikan harga tetap. Tahun 9495. Oh, belum pandemi. Jadi kalau mengikuti kaidah fotografi yang benar, saya harus memotret secara benar. Belum pakai duit buat beli peralatan, enggak selesai. Jadi gitu, Mas. Nyuwun tolong anu Mas, jangan terjadi kursi enggak.
intinya jangan pernah ngajak klien untuk memotret kalau untuk foto produk, intinya itu. Lakukan isolasi. Lakukan. Kendali. Nah, ini mini studio sudah jadi. Kayak gini ini berarti harganya lebih dari 5 juta kalau di studio. Sudah sama, intinya sama. Terus kemudian kita berpikir, oh ini produknya, taruh aja. Kalau pengen ada dimensi itu kalau orang sekarang bokeh, jadi itu harus ada jarak antara objek dengan backgroundnya, harus dikasih jarak biar nanti agak bokeh-bokeh gimana, biasanya sebenarnya itu. Nah, tinggal kita sekarang setting flashnya. Flash kalau godok dan lain sebagainya itu harganya di atas 15-an, antara 5 juta sampai 15 juta lah. Itu flash yang sederhana. Kita pakai sebenarnya lampu belajar, harus dua lah gitu loh. Kita pakai itu. Nah, ini kita sudah punya flash sebenarnya. Ada satu flash, kita butuh 3 flash misalnya. Posisi chair mana ini? Bapak Ibu harus berpikir tentang arah cahaya. Kalau jenengan pengen backlight, oh ya, nggak apa-apa seadanya. Kalau jenengan pengen backlight misalnya untuk yang serba beling lah, gelas, botol kecap, kemudian minuman dan lain sebagainya, pasti kita butuh backlight. Berarti lampunya harus di belakangnya, agak ke belakang ini ke depan. Jadi bisa pakai 1 lampu, 2 lampu atau 3 lampu bergantung. Intinya adalah ini kebutuhan cahaya. Nah ini set light. Kita ingin ada biasanya kalau dipakai buat apa ya, player misalnya atau apa, itu kan ada yang produk itu ditaruh di sisi kiri atau di sisi kanan tulisan kayak gitu, di sisi kiri. Nah itu kita pakai 1 lampu aja sebenarnya sudah cukup. Jadi seperti ini baru kita foto. Kalau saya untuk smartphone biasanya pakai open cam itu fasilitasnya sama persis dengan kamera digital, dengan SLR maupun DSLR. Kalau lampunya terlalu tajam, itu kita kasih penyekat lagi pakai kertas HPS, dikasih minyak. Kalau dulu orang nyabel dulu seperti itu. Nah nanti lebih soft lagi. Ada boxnya sih sebenarnya, harganya paling 50 ribuan lah, sampai 150. Ini kita cobain ya, kita potong ya.
Nah, kira-kira hasil fotonya seperti ini. Ini hampir mirip dengan foto di studio. Pakailah di kamera Anda fotonya yang paling besar. Kalau ada format RAW, RAW-nya ya pakai RAW. Tapi kalau nggak ada ini kita pakai satellite. Arah cahaya dari satu sisi. Bisa dari 2 sisi, 3 sisi atau 4 sisi. Paham ya? Modalnya murah, fotonya HP. Nah, ada yang mau pengen foto? Sini. Oh enggak, mumpung ada. Satu orang aja atau pengen nyoba lah. Enggak, Pri. Itu dia. Misalnya ini so kena lho. Saya buri ya, baik. Ya. Anu. Mohon izin bagi yang sudah mendapatkan sudah ada. Sudah dekat paham ya, Pak ya. Jadi sebenarnya semua gambar itu bagus hanya karena teknik meletakkan cahaya. Paham ya, Pak? Ada yang dari belakang itu namanya backlight. Kalau seperti ini namanya satellite. Ada dari depan yang front light. Tergantung. Terus kemudian ada foto produk yang dia pengen artistik, hanya titik-titik tertentu yang bercahaya. Ada yang semuanya rata, padang kabeh, foto manten gitu itu, pokoknya padang kabeh, lainnya putih, dibayar. Nah, lainnya naik ke kiri malah bayar. Jadi intinya itu. Terus kemudian ada kemasan yang menyerap cahaya dan memantulkan cahaya. Ini yang lebih sedikit. Terus kemudian kalau jangan pengen fokus ketika memotret ini, cahaya yang lain dihilangkan. Jadi kalau di studio itu pasti gelap, hanya cahaya yang depan itu. Paham ya? Terus yang nanti silahkan dicoba sendiri di rumah. Peralatannya seperti ini. Tengok ya. Intinya adalah ada cahaya. Kemudian pixel dari HP jenengan rata-rata sudah besar. Kalau dulu kan kecil, sekarang sudah besar. Pakai cahaya dengan tidak pakai cahaya lebih jelas mana, Mas? Gambarnya lebih baik mana? Lebih baik pakai gini ya, karena nanti rapet. Makanya kenapa dulu itu foto itu harus pakai flash. Coba lo makanya dibelalak lagi. Kalau foto-foto orang dulu kan gitu. Kalau enggak itu cahayanya kurang dia ngeblur, makanya kalau menang tegap menang. Oh, saya zaman kecil, bapak ini, itu pasti gitu. Kalau yang sekarang enggak perlu. Intinya foto produk seperti itu harus bisa membedakan mana yang cair, mana padat dan lain sebagainya. Dan arah cahaya itu hanya ada dari 4 posisi, samping kiri, kanan, atas, depan. Jarang foto produk itu dari bawah. Itu biasanya nanti yang beli Susana. Zaman cilik ya Pak Agus. Itu bawa sentre Pak digini gitu menengok. Oh, udah ada putih. Kenapa di fotografi itu jarang cahaya dari bawah itu karena itu. Masih penting. Mungkin itu. Terus kemudian sebenarnya tujuan kami selain memotret produk itu ingin mendata. Kira-kira kalau ada teman-teman yang bisa yang punya olah-olah, bisa bikin olah-olah dan sebagainya, kita dampingi mulai dari packaging sampai perizinan dan sebagainya sampai pemasarannya. Ini kira-kira apa? Kalau saya kasih ibu, suruh milih ibu, saya baru dari Tawangmangu, saya kasih keripik ini sama yang di plastik itu loh Bu. Itu kira-kira pilih yang mana? Isinya banyak itu loh Bu. Paham enggak? Kira-kira pilih ini ya? Isinya lebih sedikit ini, harganya lebih mahal. Ya. Nah, nanti tak pakai sama ibu sendiri. Bu, jenengan kalau dari Tawangmangu beli keripik pisang,
buat oleh-oleh mertuanya atau mungkin Pak Lurah atau mungkin siapa lah dan aslinya oleh-oleh ini apa ya sesuatu yang nggak ada gitu dan ngerti nak ini baru mau gitu aslinya apa itu oh buyu dan ngerti nak aku baru kau tahu mang itu gedok kaki misalnya kan gitu jadi orang tuku ya orang apa ya enak apa nak kalau tandanya ini aku mau baru kau tahu mang itu kan nggak bisa ngayu gedok ya oh baru kau tahu mang kan gitu di sosial budaya kita seperti itu jangan ketika beli di sana beli yang kemasan untuk dikasihkan orang beli yang kemasan seperti ini atau yang sak plastik itu bu ini kesalahan-kesalahan kita di situ UKM kita itu kesalahannya di packaging rata-rata dari wah ngewe payu ya plastik karena sebagainya paham nggak itu. Jadi nanti mau izin Mas Sartono yang punya UKM kita dampingi untuk itu sampai ke pemasarannya jalurnya seperti apa biar saya juga bisa menjual produk jenengan harus gitu. Kira-kira ini apa Bu? Khusus. Ada nggak sih khusus? Kalau di plastik itu nah, segmennya sama. Kira-kira ini apa Bu? Ekro. Di plastik, anggap aja roti semprong lah. Di plastik dengan yang di sini kira-kira lebih laku yang mana? Ini aja sudah nggak laku loh Bu di kita. Packaging seperti ini sudah tidak laku. Akhirnya harus kita press lagi pakai plastik lagi. Jadi ini kita dampingi sampai 3-4 kali untuk sampai di produk yang seperti ini. Bu, jenengan tahu jajan yang wedangan mboten? Tahu tuku gorengan mboten? Kira-kira kalau mangan mboten? Nek tanggane sing rada tempe cilik-cilik ngene dibalekke terus dilake apa itu dia tuku bayangan. Paham enggak? Ini ya enak wae jan ya mbok. Nah itu mungkin mergo dikit atau tapi logikanya seperti itu. Ada customer kami yang dia memintanya seperti ini. Sudah higienis harus lebih dijamin lagi dengan ini kan kalau sudah dibuka kan nggak bisa dijual kok. Kemasan plastik ini sebenarnya adalah apa ya? Segel bahwa produk ini belum pernah tersentuh oleh yang biasanya jajan oleh-oleh kan itu ya orang-orangnya ya kiai-kiainya ya sudah menengah ke atas. Dan mereka mangan di siwaran, dia kiwara pasca sama, intinya itu. Kemudian ini untuk bisa menjual, foto produknya juga harus bagus. Selain itu, ini kesempatan bagi kita. Nanti kita linkkan siapa yang pengen motret, nanti kita bikinkan studio di sini. Biar barang dikirim ke sini, kita tinggal motret. Motret beberapa kali pilihan. Ya itu. Ini yang terakhir produk basah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas, ya Pak. Betul lagi Pak. Boleh, monggo. Pak, pesanin ya. Nah. Ya, karena harus berdimensi, Mas. Nek jenengan pengen tenang semua ya dari depan aja, Pak. Tapi kalau ada dimensinya, ini namanya wedding line. Ini wedding line.
lebih komplit ya berbayar 399.000 kayaknya per tahunnya. Pengen lebih ini pakai Rumini. Kalau fotonya ngeblur pengen tajam HD pakai Rumini banyak. Jadi sebenarnya di HP ini sudah, makanya kenapa kita sekarang rata-rata fotografer itu pakainya smartphone karena lebih mudah, lebih cepat. Dulu motor keklik, ngorale diputar, terkeneng transform, nunggu seminggu dicetak mulai lagi. Kalau sekarang foto ceklik selesai hari ini. Kalau dulu kan harus prosesnya seperti itu. Jadi gitu. Ada lagi mungkin? Kalau sudah tidak ada nanti saya tutup. Mereka yang salah mah biar lebih apa maknanya lebih menggiurkan. Ya, itu kita nanti pakai Lightroom, Adobe Lightroom, atau kalau nggak itu Photoshop, tergantung. Ada, Sinan tinggal ambil ini ada. Di HP pun juga ada. Lightroom. Biar untuk menipu. Iya, Bisa ya. Ya, oke. Kalau jenengan ini masih kurang, warnanya masih kurang, pakai itu. Kalau biasanya untuk warna kita pakai filter. Sebenarnya ada filternya. Sama di Lightroom itu juga ada filternya. Jadi tinggal milih mau warnanya apa ya, warm, hangat, mau warnanya lebih ngejreng dan sebagainya. Nanti pas kapan kita bikin studio di sini, produknya disuruh diantarin ke sini semua, kita ajari fotoin, daripada jenengan undang saya bayar foto dewe no. Modal tidak lebih dari 15.000 kita sudah bisa motret modal. Kan gitu. Karena jenengan produknya ini difoto sesuk ngejak fotografer lagi dan sebagainya, entah. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin? Intinya adalah background saya dan kamera. Kalau sudah rodok ngewel-ngewel ya pakai tripod. Kalau untuk makanan, kalau yang panas usahakan fotonya segera. Jadi disetting dulu. Oke, begitu setting oke, makanan dimasukkan, langsung dipoto berat-berat selesai. Kalau nggak itu nanti panasnya hilang. Coba langsung bawa. Itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, selamat makan. Terima kasih. Bisa kita sambung kembali. Sekali lagi ini, kalau ada yang punya produk UMKM, terutama teman yang difabel, nanti kita kasih pendampingan 1 atau 2 produk untuk bisa kita jual di Solo atau di market yang lain. Nah, dengan mungkin nanti tidak tembus ke marketnya, kita usahakan bisa tembus sampai market. Kalau jenengan wis gawe produk, isih mikir market wah dewe-dewe.